Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo kini sedang mengevaluasi rankingnya, dan secara mengejutkan, alat pendeteksi kekuatan sihir yang ada di sana tidak bisa mengukur kekuatan Jinwoo. Kegaduhan lalu terjadi. Seorang hunter rank S yang merupakan ketua dari Guild Hunters yang bernama Jong In kebetulan berada di sana. Ia lalu melihat sosok Sung Jinwoo. Dalam hatinya ia berkata, "Tidak diragukan lagi, dia adalah rank S. Aku melihat auranya." Ia lalu menyapa Jinwoo, "Perkenalkan, aku Jong In, ketua dari Guild Hunters. Maaf, kelihatannya kau baru saja mengevaluasi rankingmu. Apakah kau sudah tahu ingin bergabung dengan guild mana? Kalau belum, bisa sebentar kita membahasnya." Jinwoo mengabaikannya. Ia berjalan keluar dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa." Dalam hatinya berkata, "Aku punya waktu 3 hari untuk datang lagi ke sini. Aku harus kembali lagi ke Istana Iblis untuk membuat ramuan secepatnya. Aku tidak ingin terikat dengan siapapun sekarang." Jinwoo lalu pergi. Jong In berkata, "Mungkin aku terlihat memaksanya." Dia menghilang tanpa membuat suara sedikit pun. Dia pasti hunter tipe assassin yang hebat. Kalau aku bisa mengajaknya bergabung, Guild Hunters akan mempunyai 3 orang hunter rank S. Tidak berselang lama, Yonho juga sampai di lokasi. Ia terlihat sedang mencari Jinwoo. Yonho juga kaget karena melihat Jong In berada di sini. Jong In melihat Yonho, dalam hatinya berkata, "Dari gelagatnya, aku dapat menyimpulkan sesuatu." Ia sampai berlari ke sini untuk mengejar sesuatu. Aku teringat kejadian gerbang merah. Apakah orang misterius yang menyelesaikan gerbang itu adalah Jinwoo? Ini akan menjadi menarik. Jong In berjalan melewati Yonho. Dalam hatinya berkata lagi, "Dia bukan orang yang bisa kau dapatkan dengan mudah." Yonho juga berkata dalam hati, "Sial, ini akan sulit. Jong In pasti sudah mengetahuinya. Aku harus bergerak cepat untuk merekrut Jinwoo." Malam harinya, Jinwoo kembali menjenguk ibunya di rumah sakit. Sejak kemunculan Gate di dunia manusia, ada sebuah penyakit baru, di mana orang yang terkena penyakit ini akan tertidur abadi, dan ibu Jinwoo adalah salah satunya. Dalam hatinya, Jinwoo berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, ibu. Tunggulah sebentar lagi. Aku harus bertambah kuat sebelum naik ke lantai atas Istana Iblis." Jinwoo lalu keluar dari kamar ibunya, dan ternyata Jinwoo sudah ditunggu oleh Jinchil di luar. Jinchil berkata, "Maaf mengganggu. Sebagai wakil dari Departemen Pengawas, aku tidak bisa mengabaikanmu sekarang. Sudah menjadi tugas kami untuk menjaga dan mengawasi para hunter, apalagi kau sekarang seorang rank S. Ada seseorang yang berharap bisa bertemu denganmu. Bisakah kau luangkan waktu sebentar? Pemimpin dari Asosiasi Hunter ingin bertemu. Beliau menunggu di sana." Jinwoo lalu bertemu dengan ketua asosiasi. Namanya Go Gun-hye. Jinwoo kaget melihat aura kekuatan dari ketua asosiasi. Kekuatannya mungkin hampir setara denganku. Walaupun tubuhnya tua, kekuatan itu sangat menakutkan. "Aku Go Gun-hye, ketua dari asosiasi serikat. Senang bisa bertemu denganmu, Sung Jinwoo." Mereka lalu duduk berbicara. "Selamat atas rank barumu yang menjadi S. Aku belum memastikan rankku. Pengukuran ulang tidak ada artinya. Alat pendeteksi itu hanya membantu memecah informasi. Alat itu takkan sanggup membedakan rank S, rank SS, atau rank SSS." Jinwoo bertanya, "Lalu kenapa aku harus melakukan pengukuran ulang?" "Itu alasan dari kami, agar kami bisa memberi waktu untuk bisa bertemu denganmu. Ini salah satu cara kami untuk menyeleksi hunter yang berkualitas. Kau juga tahu, wakil ketua Jinchil tidak terlalu terlihat kuat, padahal ia adalah seorang hunter yang A atas. Kenapa asosiasi melakukan ini? Karena di luar sana, guild besar bisa saja memberi tawaran yang menggiurkan untuk merekrut hunter-hunter incarannya. Sekarang, aku akan langsung ke intinya, Tuan Sung. Kami bisa membantumu untuk melangkah di jalan yang berbeda." "Apa maksud yang Anda bicarakan?" "Seperti yang kita tahu, negara ini dikuasai oleh para hunter. Para hunter melindungi masyarakat dari monster. Peran dari hunter sangat berpengaruh pada masyarakat. Dan posisi para hunter di atas pemerintah. Dan di atas para hunter adalah kami, Asosiasi Hunter. Kami akan memberikan kekuasaan kepadamu." Sontak Jinwoo kaget dan bertanya, "Kenapa menawarkannya kepadaku?" "Aku akan menjelaskan. Saat ini, keseimbangan negara kita masih bisa ditahan oleh 5 guild besar. Jika kau bergabung dengan salah satu guild, keseimbangan akan hancur. Negara ini bisa kacau.
Oleh karena itu, peran dari asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Aku ingin kau bergabung. Aku menunggu keputusanmu. Jinwoo berpikir dalam hatinya berkata, ini bukan penawaran buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari ketua Tuan Go akan memiliki jalan kesuksesan. Dalam hatinya Tuan Go sedikit berharap. Aku yang sudah tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Aku butuh penerus. Aku berharap Sung Jinwoo mau menerimanya. Jinwoo lalu menjawab, maafkan aku. Sudah kuduga, uang akan mengalahkan semuanya. Jinwoo dengan tegas berkata, sekarang aku hanya ingin bertarung. Aku yakin kalau tempat yang sangat membutuhkanku adalah di dalam dungeon. Sontak Tuan Go kaget mendengar jawabannya. Ia melihat sorot mata Jinwoo. Itu jawaban yang jujur. Mereka lalu selesai berbicara. Jinwoo lalu pamit pergi. Ia berkata kepada Jinchul, kecurigaanmu tidak salah kepadaku yang menerima Waken Ganda. Tapi aku bukanlah orang yang mengalahkan monster pada peristiwa dungeon ganda. Jinwoo pergi. Tuan Go lalu berkata kepada Jinchul, aku seperti melihat diriku saat muda pada Sung Jinwoo. Hunter memang seharusnya tetap berada di dalam dungeon tanpa ada campur tangan bisnis. Kembali ke cerita di Amerika, Wang Dongsu ternyata masih selamat. Sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit karena menerima kekalahan yang telak dari Tuan Sung. Tubuhnya dipenuhi perban, dengan muka yang masih memar. Ia teringat betapa mudahnya ia dikalahkan. Petinggi asosiasi datang menjenguknya dan berkata, jadi apakah orang yang bernama Sung Ilhwan itu apakah benar-benar monster? Dongsu menjawab, apakah Anda mengira saya menyerang manusia? Petinggi itu memperlihatkan sebuah video di mana Tuan Sung menolong seorang manusia saat gedung terbakar. Petinggi itu lalu berkata, aku belum pernah melihat monster membantu manusia. Dongsu kehabisan akal. Ia bilang, apakah Anda pernah mendengar ada manusia yang bisa muncul dari gate? Aku yakin dia itu seorang monster. Petinggi itu tidak bisa menjawab dan pergi. Semoga kau cepat sembuh. Segeralah kunjungi kami jika kau sudah sembuh. Orang yang mengalahkanmu sekarang juga sudah menghilang. Setelah petinggi pergi, Dongsu berkata, sial, ini adalah kekalahan yang memalukan. Jangan pernah menginjak kaki di Korea lagi, atau aku akan membuatmu mati dan tidak bisa menutup matamu. Dongsu terus teringat kata-kata yang diberikan Tuan Sung. Sial, berani-beraninya dia mengancamku. Ketika aku sembuh total, aku akan membunuhnya dengan sadis. Aku akan membawa sesuatu untuk mengalahkannya. Kembali ke cerita Jinwoo. Sekarang ia tengah berada di rumahnya. Ia sedang mencari sesuatu di pasar pelelangan hunter. Sebuah pasar online atau offline di mana para hunter bisa membeli perlengkapan bertarung atau apapun yang berhubungan dengan dunia hunter. Pasar itu juga memberi kemudahan bagi para hunter yang ingin tukar-menukar barang. Peralatan bertarung bisa menunjang pertarungan dan bisa menentukan hidup atau mati saat raid karena peralatan ini terbuat dari material sihir. Semakin bagus material, semakin mahal harganya. Jinwoo berkata, aku membutuhkan alat sihir untuk menahan tubuhku dari panas saat nanti pergi ke istana iblis. Jinwoo teringat tabungannya sekarang sudah tidak cukup. Mungkin aku harus menjual item dari sistem. Aku akan menjual bola sihir saja, harganya pasti mahal. Tapi masalahnya, apa alasan yang akan kuberikan jika mereka bertanya di mana bisa mendapatkan ini? Jinwoo lalu melihat berita, ada tim raid yang sedang mencari rekrutan karena kekurangan anggota. Jinwoo berkata, aku akan mempunyai catatan pernah masuk ke gate rank A. Aku akan mudah menjual batu sihir ini. Aku akan mendaftar. Keesokan harinya, di kantor asosiasi hunter, Jinchul memberikan profil Sung Jinwoo kepada Tuan Go. Jinchul berkata, ini adalah catatan selama 4 tahun Sung Jinwoo menjalani raid dengan sebutan hunter paling lemah. Apa kau yakin? Ini mungkin rank palsu. Aku bertanya kepada rekan-rekan raidnya dulu. Itu benar, dia pasti menerima Waken Ganda dan masih baru menjadi hunter rank S. Dulu dia sering sekali terluka dalam raid, tapi tetap bertahan karena ia harus membayar tagihan rumah sakit ibunya. Ia juga harus menghidupi adiknya. Ayahnya sudah lama menghilang. Tuan Go terkesan, aku jarang melihat pria seperti ini. Jinchul lalu berkata lagi, aku juga sekarang mendapat informasi kalau Jinwoo bergabung ke sebuah tim untuk melakukan raid, tapi sebagai tim penambang, bukan penyerang. Sontak Tuan Go heran dan berkata, dia adalah pria yang sulit dimengerti. Jinwoo sekarang menjalani raid sebagai tim penambang. Ketua tim penambang bilang, kau tidak perlu gugup, bekerjalah dengan giat, jangan lupa perlengkapanmu dipakai. Ini adalah raid dari Guild Hunters. Jinwoo berkata,
Aku baru pertama melakukan raid di rank A. Ini raid skala besar, setiap hunter terbagi sesuai pekerjaannya. Tim penyerang akan melawan monster, tim penambang akan menambang kristal, dan tim pengambil akan mengambil bangkai monster. Tim ini sangat terorganisir, aku kagum. Raid pun dimulai, tim penyerang masuk ke dalam dungeon. Pasukan utama di Guild Hunters dikerahkan untuk raid kali ini dengan Jong-in yang langsung memimpin. Seorang monster besar menghadang mereka. Jong-in berkata, "Majulah, aku tidak suka dengan ruangan ini menjadi terang." Dari jarinya keluar api. Api itu dibentuk, lalu melebar, lalu menjadi besar. Sebuah serangan api yang besar dihasilkan, dengan cepat ditembakkan kepada monster. Para monster langsung gosong terbakar. Tanker, ambil posisi bertahan. Formasi bertahan dilakukan. Monster itu menyerang balik. Pertahanan para hunter kuat. Serangan monster terhenti. Para monster pun lalu berhasil dikalahkan. Tapi mereka tidak mengalahkan bos dari dungeon ini. Tim penyerang keluar dari dungeon. Jong-in diikuti oleh timnya. Jinwoo bersembunyi dari Jong-in. Satu persatu tim penyerang keluar. Satu orang hunter wanita keluar terakhir dari dungeon. Itu adalah wakil ketua dari Guild Hunters, seorang hunter rank S bernama Cha Hae-in. Jinwoo melihat aura kekuatannya dan berkata, "Kekuatannya mungkin selevel dengan Tuan Go. Dia kuat, aku melihatnya." Ternyata Hae-in juga merasakan sebuah kekuatan besar di dekatnya. Ia melihat ke arah tim penambang, tapi keberadaannya dengan cepat menghilang. Itu mungkin halusinasiku saja. Tim penambang berkata, "Semua bersiap, kita akan segera masuk." Jinwoo masuk ke dalam dungeon. Di sana ia merasakan energi kekuatan monster yang banyak. Mereka mulai menambang. Seperti biasa, ada saja yang meledek Jinwoo. Dia hunter lemah, pekerjaan kita akan menjadi lama. Jinwoo hanya termenung. Seorang penambang berkata kepada Jinwoo, "Jangan cuma berdiri saja, kau menghalangi jalanku, cepatlah bekerja." Jinwoo menatapnya. "Tidak, aku hanya bercanda." Tim pengambil mulai memindahkan tubuh monster untuk dibawa keluar. Jinwoo bertanya kepada Mandor, "Apa kalian tidak takut jika bos dari dungeon ini meninggalkan sarang dan menyerang?" "Kita akan mati, tapi selama 3 tahun aku bergabung di tim penambang, kejadian itu belum pernah terjadi. Cepatlah menyelesaikan pekerjaanmu, sebentar lagi kita akan istirahat." Jinwoo dengan kekuatannya menambang kristal dengan jumlah banyak. Para penambang lain kaget, tenaga macam apa itu? Fisiknya kuat. "Sekarang waktunya istirahat Tuan Sung, segera keluar dari dungeon. Aku akan menyusul." "Baiklah, aku sekarang ditinggal sendiri. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Aku penasaran dengan bos yang ada di sini. Aku akan mengeceknya saja sebentar." Dengan cepat Jinwoo berlari. Di sebuah ruangan, Jinwoo bertemu dengan bos yang berukuran raksasa. "Aku merasakan aura kekuatan yang melebihi Metus. Apa aku harus membunuhnya?" "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Penambang?" Jinwoo kaget. Ternyata Hae-in datang dari arah belakang Jinwoo. "Ini tidak normal. Aku tidak bisa merasakan hawa kedatangannya." "Maaf, aku tersesat. Saat ingin keluar gate, aku akan segera keluar." "Itu tempat bos. Tolong mundurlah." Hae-in kaget melihat dagger Jinwoo menghilang. "Apa aku berhalusinasi? Aku melihatnya memegang sebuah senjata." Jinwoo lalu pergi melewati Hae-in. Hae-in kaget mencium aroma tubuhnya. Hae-in ini mempunyai penciuman yang sensitif terhadap hunter. Ia kerap menutup hidungnya karena ia mencium bau tidak sedap jika di dekat para hunter. Tapi kali ini Hae-in mencium wangi dari tubuh Jinwoo. "Tunggu, Hae-in mencium tubuh Jinwoo. Apa kau benar-benar seorang hunter?" "Sung Jinwoo, rank E." "Baiklah, segera keluar dari sini. Aku akan melanjutkan patroli." Waktu istirahat selesai, tim penambang kembali bekerja. Salah satu penambang bilang kepada Jinwoo, "Kau beruntung bisa berbicara dengan wakil ketua." "Apa dia selalu menutup hidungnya?" "Iya, dia bisa merasakan bau hunter. Dia juga akan tahu karakter psikologi dari bau para hunter." Jinwoo terus berpikir, "Hae-in bilang aku wangi. Dulu, Baruka juga berkata, aku ini bukan manusia. Lalu siapa aku sebenarnya? Apa karena aku seorang player? Jadi sebenarnya, player itu apa?" Jinwoo terus terpikir. Raid pun selesai. Jinwoo menerima upah dan diberi lebih. Para tim penambang senang karena berkat Jinwoo, pekerjaannya menjadi cepat selesai. Ketua dari tim penambang lalu bilang, "Apa kau mau ikut raid lagi besok? Kita akan raid lagi di dungeon rank A, tapi besok tim B yang akan raid."
Jinwoo kaget. Ternyata guild ini bisa membagi kekuatannya menjadi dua untuk menyelesaikan dungeon rank A. Evaluasi hasil rank masih 2 hari. Baiklah, aku ikut. Dan di sisi lain, Jinho kini sedang bersama kakaknya di sebuah restoran. Namanya Yo So Hyun. Pembicaraan dengan ayah lancar. Lalu kamu akan memimpin guildnya. Aku tidak bisa memulainya tanpa dia. Teleponku diabaikan berkali-kali. Di sela obrolan, di televisi lalu disiarkan kalau ada artis yang akan mengevaluasi ranknya 2 hari lagi. Namanya Lee Min Sung. Sohyun berkata, itu hanya sensasi untuk menambah popularitas. Dia sudah mendapatkan rank A. Aku yang seorang model tahu trik ini. Aku pinjam handphonemu, akan kutelepon temanmu. Lihatlah, sekarang tersambung. Jinwoo dan Jinho lalu berbicara. Sudah lama Jinho, bagaimana pembicaraan dengan ayahmu? Jinho menjawab, aku ingin membahasnya denganmu. Bisakah aku menemuimu besok? Baiklah, aku ada waktu saat malam hari. Kembali ke cerita Hae-in. Sekarang, ia mulai penasaran dengan Jinwoo. Ia menelepon karyawan dari asosiasi. Ia berkata, bisakah kau mencari tahu tentang pria bernama Sung Jinwoo di tim penambang? Orang itu menjawab, kalau nama itu, ketua Jong-in juga meminta hal yang sama dariku. Sontak Hae-in kaget. Dalam hatinya berkata, siapa dia sebenarnya? Ketua juga sampai tahu tentangnya. Orang itu melanjutkan perkataannya, aku tidak bisa mendapatkan informasi terperinci. Asosiasi sudah mengunci data dia. Ini pertama kali terjadi. Informasi tentangnya dijaga dengan ketat. Aku tidak tahu siapa dia. Yang aku tahu, dia adalah seorang rank E. Hae-in terus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa dia sebenarnya? Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dialah hunter pertama yang memiliki bau yang wangi. Aku penasaran dengannya sekarang. Besoknya Jinwoo datang lagi ke lokasi raid dengan tim penambang yang sama. Di sana ia merasakan suasana saat dulu bersama timnya. Aku sedikit bernostalgia. Raid pun lancar hingga tiba waktu istirahat. Salah seorang hunter dari tim penyerang menghampiri tim penambang. Ia berkata, apakah aku boleh meminjam seseorang dari tim penambang untuk membawa barang-barang dan peralatan kami saat menyerang? Para tim penambang tidak ada yang mau. Anggota kami sudah bekerja selama 3 jam. Kami akan kesulitan mengejar target nantinya. Risiko kematian juga tinggi, karena kami hanyalah rank rendah. Aku akan memberi kompensasi lebih setelah raid. Apakah ada yang mau ikut? Aku ikut. Jinwoo mengangkat tangannya. Tim penambang lain heran. Hunter ranknya sepertimu hanya akan mencari mati jika masuk. Aku akan baik-baik saja. Aku pemberani. Dalam hatinya Jinwoo bilang, walaupun aku hanya mengangkut barang, aku bisa mempelajari pertarungan mereka. Ini akan bagus untuk pengalamanku. Baiklah, tidak ada pilihan lagi. Terima kasih sudah bersedia membantu. Namaku Son Ki-hon. Aku yang akan memimpin raid kali ini. Ini pasti kedua kalinya kau masuk gate rank A. Ini besar, tapi tenanglah, timku akan melindungimu. 11 hunter rank A dan 6 hunter rank B memulai raidnya. Mereka memasuki dungeon. Jinwoo lalu merasakan hawa mengerikan saat dahulu ia melewati gerbang merah. Dalam hatinya berkata, mungkin aku hanya terlalu gugup. Para hunter mulai menyusuri dungeon. Seorang hunter menghampiri Jinwoo dan berkata, kau tidak perlu gugup, ketua kita kuat dan kami semua hunter yang berpengalaman, kau akan aman. Biasanya orang akan berkata seperti ini, jika hunter magi atau penyihir terkena serangan, itu tanggung jawab tanker. Jika healer diserang, itu tanggung jawab penyerang. Dan kalau pembawa barang diserang, itu adalah tanggung jawab guild. Kau akan aman selama tim penyerang tidak kalah. Tetap dalam formasi, ucap Ki-hon mengatur timnya. Ki-hon dengan semangat dalam hatinya berkata, ini pertama kalinya aku memimpin raid. Jika aku berhasil, aku bisa ditunjuk menjadi ketua tim B secara resmi. Aku harus bisa menyelesaikan raid ini dengan baik. Sebuah serangan cepat dilancarkan kepada hunter. Refleks para hunter baik, mereka sadar dan langsung membuat perisai pertahanan. Dengan semangat Kinho berkata, musuh akan datang, bersiap bertarung. Sekelompok monster anjing pemburu datang menyerang. Seorang tanker maju dan menyerang. Ki-hon dengan pedangnya membelah monster menjadi 2 dengan mudah. Pasukan anjing datang lagi dengan jumlah yang banyak. Seorang hunter melompat dan menebas para monster dengan mudah.
Hunter penyihir menunjukkan aksinya. Bola api dihasilkan dan berhasil menumbangkan semua monster anjing pemburu. Selesai pertarungan, Kinho merasa heran. Ia berkata, "Kenapa monster anjing pemburu berada di dungeon rank A? Setauku para anjing ini adalah monster yang berada di dungeon rank C. Mereka adalah rantai makanan terbawah, mereka lemah dan sering diburu oleh monster lain. Mereka seharusnya tidak bisa bertahan hidup di dungeon rank A ini, meski dengan jumlah yang banyak. Peluang hidupnya sangat kecil. Aku merasa heran." Jinwoo mendekati mayat serigala dan melihat ada kalung di lehernya. Ia berkata, "Mereka bukanlah anjing pemburu biasa. Sepertinya ada yang memelihara mereka." Kihon menjawab, "Sudah kuduga, ada sosok yang menjaga anjing ini tetap hidup." Dalam hatinya Jinwoo bilang, "Monster yang cukup pintar untuk bisa menyuruh para anjing pemburu ini mengejar kami. Apapun sosoknya, monster yang pintar akan sulit untuk dilawan. Ini akan merepotkan." Tidak berselang lama, para hunter dibuat takut karena sekarang di hadapan mereka tengah berdiri sekelompok monster High Orcs. "Ini berbahaya," ucap para hunter kepanikan. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.